Perkenalkan, nama saya Mears Pangkir dengan NIM 2303044 dari kelas PTNB Prodi Peternakan Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan sistem anatomi dan fisiologi pada kelinci atau Ornitholagus cuniculus dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidiansari, SPT MP IPM. Anatomi eksternal pada kelinci terdiri dari yang pertama ada caput, yang kedua ada colum, yang ketiga ada truncus, yang keempat ada ekstremitas liberae, yang kelima caudal, dan seluruh tubuh yang ditutupi oleh rambut disebut pilus. Yang pertama bagian caput kelinci, yang itu yang terdapat pada organ, yaitu ada rima oris yang dibatasi oleh labium superior yang memiliki celah yang di tengah sehingga tampak dentes incipicus. Lalu labium inferior, pebrisaya atau rambut-rambut kaku yang panjang di atas labium superior. Yang ketiga ada nares externus atau lubang hidung bagian luar. Yang keempat ada organ visus yang terdiri dari bulbus oculi yang terdiri dari kornea, iris, dan pupil. Lalu ada palpebra atau kelopak mata yang terdiri dari palpebra superior dan palpebra inferior. Dan ada plica seminalis yaitu membran niticans yang telah mereduksi yang terdapat pada sudut mata dekat hidung. Lalu ada organon auditus yang terdiri dari vinae atau auriculae yaitu daun telinga. Lalu ada forus acousticus externus atau lubang telinga bagian luar. Yang kedua ada truncus terbagi atas beberapa daerah yaitu toraks atau dada, abdomen atau perut, dorsum atau punggung, glutae atau pinggul, lalu perineum atau otot di sekitar alat genital, dan ada organ yang terdapat pada truncus yaitu umbiculus, mamae dan favilla. Mamae yang terletak pada inguinal, lalu yang terakhir adalah anus. Yang ketiga adalah ekstremitas liberae. Pertama ada ekstremitas cranialis yang tersusun dari brachium yang disokong oleh tulang humerus. Yang kedua antebrachium yang disokong oleh radius dan ulna. Yang ketiga manus yang terdiri dari carpus lalu disokong oleh tulang karpal. Yang keempat ada metacarpus yang disokong oleh tulang metacarpal. Yang kelima ada digiti yang disokong oleh phalanges. Lalu ada ekstremitas caudalis yang terdiri dari femur yang disokong oleh os femur. Lalu kedua crus disokong oleh os tibia dan fibula. Yang ketiga ada vas yang terdiri dari tulang tarsus yang disokong oleh os tarsalia. Lalu ada metatarsus yang disokong oleh os metatarsalia. Lalu digiti yang disokong oleh 3 buah yaitu yang disokong oleh phalanges. Lalu ada valvula yang menyerupai teracak atau unggula. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan topografi organ dalam pada kelinci. Yang pertama ada hepar yang berwarna merah tua yang terdiri dari beberapa lobi. Yang kedua ada vesicapillea yang ada pada kaudal dari hepar. Lalu oseopagus, ventriculus, dan juga lien atau kaudal dari ventriculus. Yang selanjutnya adalah intestinum tenue. Dia agak halus dan berwarna merah. Lalu ada kesum yang bentuknya besar dan berwarna hijau tua. Lalu ada intestinum crassus yang seperti manik-manik. Lalu ada vesika urinaria gelembung yang agak tebal. Lalu di sini ada trakea yang berbentuk seperti cincin-cincin tulang rawan. Lalu ada bronchus atau cabang dari trakea. Lalu pulmo. Lalu ada cor berwarna merah. Yang kedua ada lalu yang selanjutnya adalah sistem nervosum atau otak. Organ-organ pada sistem nervosum hewan mamalia seperti kelinci terdiri atas hemisfere cerebri,
fissura longitudinalis cerebri atau lekukan yang memisahkan kedua hemisfers dengan cerebri. Lalu ada giri atau lengkungan pada permukaan cerebrum. Lalu ada sulci atau lekukan pada permukaan cerebrum. Lalu ada cerebellum, medulla oblongata. Lalu ada sistem digestoria, glandula salivari, kelenjar-kelenjar ludah yang bermuara dalam rongga mulut. Glandula yaitu ada satu glandula parotis sebelah luar di belakang mandibula, di bawah telinga. Lalu ada glandula sublingualis di bawah lingua. Lalu ada glandula infraorbitalis di bawah bulbus oculi. Semua kelenjar ini memiliki pasangan. Lalu saya di sini akan menjelaskan sistem digestoria. Yang pertama ada glandula salivari atau kelenjar ludah yang bermuara dalam rongga mulut. Lalu ada glandula parotis yang berletak sebelah luar di belakang mandibula atau di bawah telinga. Lalu ada glandula sublingualis yang terdapat pada bawah lingua. Lalu glandula infraorbitalis yang di bawah bulbus oculi. Semua kelenjar ini memiliki pasangan. Lalu selanjutnya ada hepar yang terletak pada dekat diafragma sebelah dexter ventriculus yang menghasilkan cairan empedu yang dialirkan melalui ductus hepaticus menuju vesica pelea. Vesica pelea memiliki saluran disebut vesica pelea atau ductus siticus yang bergabung dengan ductus hepaticus menjadi ductus choledocus yang bermuara ke kranial. Lalu ada duodenum. Lalu ada pankreas yang terdapat di antara duodenum pars ascendens dan pars descendens yang menghasilkan dua macam getah, yaitu enzim yang disalurkan melalui ductus pancreaticus ke duodenum, lalu hormon disalurkan ke dalam darah atau todak melalui saluran keluar. Lalu sistem pernapasan. Sistem pernapasan terdiri atas nares externus, lalu capum nasi, lalu nares internus, glotis, larynx, trakea yang tersusun dari cincin tulang rawan, lalu bifurcatio trachealis atau percabangan dari trakea. Selanjutnya ada bronchus sinister dan dexter, lalu vulva yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu vulva sinister yang terdiri dari dua lobi, yaitu lobus superius dan lobo inferius. Pulmodexter terdiri dari tiga lobi, yaitu lobus superior, lobus medianus, dan juga lobus inferius. Lalu ada sistem sirkulasi darah. Yang pertama adalah jantung, yang terdiri dari atrium dexter, anterium sinister, ventricle dexter, dan ventricle sinister. Yang kedua ada arteri yang mengangkut darah yang memiliki oksigen yang banyak ke jantung melalui jaringan tubuh. Yang ketiga ada arteri pulmonalis atau pembuluh darah yang mengalirkan darah terdeoksigenasi dari jantung ke kapiler paru-paru. Lalu ada vena atau pembuluh darah yang mengangkut darah terdeoksigenasus kembali ke jantung dari organ tubuh. Lalu ada vena pulmonalis atau pembuluh darah yang mengantarkan darah beroksigen dari paru-paru ke jantung. Lalu ada beberapa enzim yang terdapat pada proses pencernaan. Yang pertama ada enzim fetialin yang terdapat di dalam air ludah yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Fungsi enzim fetialin mengubah amilum menjadi glukosa. Lalu yang kedua adalah enzim amilase yang dihasilkan oleh kelenjar ludah di mulut dan pankreas. Fungsinya adalah untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Yang ketiga adalah enzim maltase yang terdapat di usus 12 jari yang berfungsi sebagai pemecah molekul maltosa menjadi molekul glukosa. Yang keempat ada enzim peksin dihasilkan oleh kelenjar pepsinogen yang terletak pada lambung. Lalu pepsinogen akan bereaksi dengan asam lambung menjadi pepsi yang berfungsi memecahkan molekul protein menjadi pepton. Lalu yang selanjutnya adalah enzim tripsin yang dihasilkan oleh pankreas dan dialirkan ke dalam usus 12 jari yang berfungsi memecahkan molekul pepton menjadi asam amino. Lalu yang terakhir adalah asam klorida atau HCl atau biasa disebut dengan asam lambung yang dihasilkan oleh kelenjar di dalam dinding lambung yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme tertentu yang masuk bersama-sama makanan. Lalu ada cairan empedu yang dihasilkan oleh hati dan ditampung dalam kantong empedu yang berfungsi untuk memecahkan molekul lemak
menjadi butiran-butiran yang lebih halus, sehingga membentuk emulsi. Lalu ada enzim lipase yang dihasilkan oleh pankreas dan kemudian dialirkan ke dalam usus 12 jari. Enzim lipase juga dihasilkan oleh lambung, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Enzim ini berfungsi untuk memecahkan molekul lipid menjadi asam lemak dan juga gliserol. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada rumensia. Yang pertama adalah ada rumen. Rumen berfungsi sebagai presentasi oleh mikroba dan sebagai tempat absorpsi pipa dan sebagai tempat pencampuran pakan. Yang kedua ada retikulum. Retikulum berfungsi sebagai presentasi oleh mikroorganisme dan sebagai tempat absorpsi PFA, air, dan amonia. Yang kedua ada omasum. Omasum berfungsi sebagai penyerapan air, asam lemak tertentu, dan natrium. Makanan masuk ke dalam omasum secara bertahap, sehingga penyerapan sari makanan juga secara bertahap. Dan yang terakhir adalah ada abomasum atau produk sejati pada ruminansia yang berfungsi sebagai pengatur pencernaan secara enzimatis dan juga kimiawi. Dari video yang telah saya buat, semoga video saya berguna untuk kalian semua. Terima kasih.